Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas F2 akan membahas tentang deflasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Berliana Nurfidia, Ezra Artaulina Baban, Fatin Rizkullah, Hanifia Prawirasari Arsyad, Larissa Maharini Ahmad, dan Rafi Kusuma Wiraatmaja. Pengertian deflasi. Secara singkat, arti deflasi adalah disinflasi atau penurunan tingkat inflasi dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya, deflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan besar-besaran secara berjangka, langsung, atau bersamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deflasi adalah penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang sudah beredar. Tujuannya adalah untuk mengembalikan daya beli uang yang nilainya sudah menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab deflasi. Yang pertama, penyebab deflasi itu adalah penurunan permintaan terhadap barang, di mana permintaan barang yang menurun akan menimbulkan penurunan harga barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun, di mana suku bunga bank yang tinggi menjadikan orang tertarik untuk menabung di bank, yang hasilnya nantinya akan jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, hasil produksi sama, di mana tingkat penawaran lebih besar dibandingkan permintaan. Hasilnya, pemilik usaha harus menurunkan harga barang sehingga penjualannya menjadi cepat meningkat. Yang keempat, persediaan barang yang ditawarkan mengalami peningkatan, di mana permintaan jumlah yang terjadi di pasar akan menyebabkan produksi barang menjadi meningkat. Produsen tidak akan lagi memikirkan jumlah permintaan barang tersebut. Permintaan dari masyarakat akan menurun terhadap sebuah produk. Akibatnya akan membuat perusahaan memutar otak untuk mencari cara bagaimana cara untuk menghabiskan produk yang dibuat oleh produsen tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab deflasi. Yang pertama yaitu penurunan permintaan terhadap barang. Permintaan barang yang menurun akan menimbulkan penurunan harga barang. Yang kedua itu jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun. Suku bunga bank yang tinggi, orang tertarik menabung di bank, sama dengan jumlah uang yang beredar menjadi sedikit. Yang ketiga yaitu hasil produksi yang sama. Tingkat penawaran lebih besar dibandingkan permintaan, hasilnya pemilik usaha menurunkan harga barang sehingga penjualan cepat meningkat. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Permintaan jumlah yang terjadi di pasar akan menyebabkan produksi barang menjadi meningkat. Produsen tidak akan lagi memikirkan jumlah permintaan barang tersebut. Permintaan dari masyarakat akan menurun terhadap sebuah produk. Akibatnya akan membuat perusahaan memutar otak untuk mencari cara bagaimana menghabiskan produk yang dibuat olehnya. Cara mengatasi deflasi. Yang pertama, mengimplementasikan kebijakan moneter. Kebijakan yang dilakukan Bank Sentral atau Bank Indonesia yaitu menambahkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, politik diskonto. Kebijakan Bank Sentral juga menurunkan tingkat suku bunga bank atau kepada masyarakat menarik tabungan dari bank. Yang ketiga, menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yaitu pengelolaan dan pembuatan strategi agar kondisi perekonomian menjadi lebih baik, mengatur dan memperbarui pendapatan dan pengeluaran negara. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menerapkan kebijakan non-moneter, yaitu kebijakan yang terjadi secara alamiah atas kesadaran tingkah laku masyarakat. Selanjutnya contohnya, yakni yang pertama ada turunnya harga bahan makanan di Indonesia. Pada September tahun 2019, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi mencapai angka 0,27%. Kondisi ini terjadi akibat sebagian besar harga komoditas makanan dan bumbu-bumbu seperti cabai rawit, ayam, cabai merah, dan telur menurun. Ada 82 kota di Indonesia yang terkena dampak penurunan harga tersebut. Yang kedua ada perluasan revolusi industri di dunia. Pada abad ke-19 akhir saat teknologi mulai bermunculan, banyak industri berlomba-lomba memproduksi barang. Akibatnya jumlah produksi berlebih. Karena pasokan barang meningkat drastis, maka harga barang semakin menurun. Cara menghitung kesenjangan deflasi. Kesenjangan deflasi memiliki rumus S sama dengan Y kurang C. Sebagai S sebagai tabungan, Y sebagai kapasitas produksi, dan C sebagai tingkat konsumsi. Jika nilai S atau tabungan yang dihasilkan lebih besar daripada nilai I, pengeluaran atau biaya investasi, maka diartikan negara tersebut sedang mengalami kesenjangan deflasi. Seperti contoh soal di atas, diketahui tingkat perekonomian suatu negara dengan biaya investasi sama dengan 1000, fungsi konsumsi sebenarnya 500 tambah 0,75 Y dan kapasitas produksi senilai 7000. Apakah negara tersebut sedang mengalami inflasi, kesenjangan deflasi atau inflasi? Dengan menggunakan rumus sebelumnya yaitu S sama dengan Y kurang C, maka perekonomian sedang berada dalam keadaan
dan keadaan kesenjangan deflasi atau deflationary gap senilai 250 satuan.